Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Langga Widodo dengan NIM 2212-2001P, jurusan Teknik Komputer. Jadi hari ini saya akan membuat video presentasi dengan judul penelitian analisa kerentanan keamanan website tiketkai.com menggunakan OWASP PISAP dengan metode PITES, studi kasus PT KAI di P3 Palembang. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini, dalam era digital yang semakin berkembang, keamanan cyber menjadi salah satu pilar yang paling penting, baik untuk kebutuhan perusahaan ataupun organisasi. Salah satu contohnya yaitu PT KAI.com. PT KAI mempunyai platform website aplikasi bernama tiketkai.com yang berfungsi untuk sebagai sarana pemesanan tiket, lengkap penggunaannya, dan menjadi rasa penasaran saya juga untuk mencari tahu apa saja kerentanan yang bisa saja hadir pada aplikasi ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, celah keamanan apa saja yang mungkin ada pada tiketkai.com. Yang kedua, seberapa parah risiko kerentanan yang ada. Yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki dan mereduksi kerentanan yang terdapat pada website tiketkai.com. Yang keempat, tindakan preventif seperti apa yang digunakan untuk mencegah kerentanan keamanan di masa yang akan mendatang. Dan yang kelima, bagaimana hasil scan kerentanan ini dapat membantu pihak PT KAI untuk meningkatkan keamanan dan melindungi data pengguna. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu ada 4, yakni pada ruang lingkup penelitian, yang kedua sumber daya yang dibutuhkan, dan yang ketiga alat pemindaian yang digunakan, yang keempat jenis kerentanan yang ditemukan. Untuk manfaat penelitian sendiri ada 4, yakni untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan, peningkatan keamanan situs web, yang ketiga kepercayaan pengguna, yang keempat manajemen risiko keamanan. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengidentifikasi berbagai celah keamanan, yang kedua penilaian risiko keamanan, yang ketiga tingkatkan keamanan situs web, yang keempat membuat rekomendasi perbaikan, yang kelima menjaga kepuasan pengguna. Pada penelitian ini saya tampilkan 2 penelitian terdahulu, yakni ada Rahmat Asar, sama objeknya, sama-sama website, cuman yang digunakan ini menggunakan metode ISAP. Begitu pula dengan Muhammad Fatur Rozi, objeknya sama-sama website tapi beda metode yang digunakan. Oke, selanjutnya ya, kita masuk di bab 2, metodologi penelitian. Jadi untuk profil PT KAI sendiri, PT KAI merupakan salah satu bagian dari BUMN yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, jasa angkutan kereta api, yang berdiri sejak lama, yakni pada 9 September 1945. Saat ini memiliki lini bisnis yang meluas seperti KAI Wisata, KAI Logistik, dan lainnya. Adapun kerangka penelitian yang saya gunakan, yakni bisa dilihat dari gambar yang saya tampilkan. Yang pertama mulai, yang kedua studi literatur, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat menggunakan metodenya langsung, metode PITES, menghasilkan, kemudian selesai. Oke, whois.com. Jadi untuk menambah referensi tinjauan pustaka saya menggunakan whois.com, yakni sebuah protokol yang digunakan untuk mengambil identitas ataupun mencari tahu informasi seputar domain, informasi seputar kepemilikan website, tanggal kapan dia didaftarkan, masa expire, serta tanggal kapan terakhir diupdate. Selanjutnya
Nikto. Jadi Nikto ini merupakan salah satu tools open source yang digunakan untuk melakukan scanning terhadap website yang menemukan celah keamanan. Kalian bisa menggunakannya baik itu di Windows ataupun Kali Linux. Kalau saya sendiri menggunakannya di Kali Linux. Nah, oke. Selanjutnya WaspiZap. WaspiZap sendiri merupakan salah satu aplikasi yang open source digunakan untuk melakukan testing keamanan aplikasi website. Caranya cukup sederhana, bisa dicoba, nanti dicari referensinya. Jadi WaspiZap ini fitur yang sangat lengkap lah untuk melakukan testing. Nah, ini adalah PTest. PTest merupakan suatu standar yang ditentukan dan ditemukan juga pada tahun 2010 oleh Mark Swallow. Jadi punya 7 tahapan. Yang pertama pre-engagement, yang kedua information gathering, yang ketiga threat modeling, yang keempat vulnerability analysis, yang kelima exploitation, yang keenam post exploitation, dan yang ketujuh reporting. Dan metode ini akan kita terapkan nanti di pembahasan. Oke, selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan. Oke, kita ke tahap yang awal, pre-engagement. Jadi pre-engagement ini merupakan tahapan awal yang mana untuk melakukan pengujian ataupun analisa keamanan. Pre-engagement ini perlu dilakukan untuk mencari tahu kebutuhan apa saja yang digunakan, baik itu alat dan bahan, serta meminta izin kepada perusahaan bahwasanya bakal dilakukan pengujian. Yang kedua, information gathering. Information gathering ini digunakan untuk mengumpulkan informasi setelah dari tahap pre-engagement. Information gathering ini kita gunakan tadi ya, menggunakan Whois dan menghasilkan ini hasilnya tanggal expire, informasi domain, kapan website ini didaftarkan dan oleh pihak siapa yang mendaftarkannya. Selanjutnya threat modeling. Threat modeling ini merupakan tahapan ketiga. Jadi dalam suatu pengujian itu harus melakukan pemodelan ancaman, yakni untuk menjelaskan apa saja potensi-potensi kerengkanan yang bisa muncul sebelum melakukan pengujian. Yang keempat, tahap vulnerability analysis. Tahapan ini melakukan analisa pengujian menggunakan Nikto, yakni tinggal masukkan saja IP ataupun nama domainnya dengan cara nikto minha spasi ticketki.com atau masukkan saja IP-nya. Nanti sama seperti tahapan Whois, dia akan memberikan informasi terkait domain dan memberikan informasi celah keamanan tingkat dasar yang mungkin bisa saja mengganggu, dan hasilnya bisa dibawa untuk ke tahap selanjutnya. Yang kelima, exploitation. Nah, exploitation ini kita menggunakan WaspiZap. Caranya sangat sederhana. Kalian tinggal buka WaspiZap, kita pilih opsi attack dan masukkan nama websitenya ataupun IP, dan kemudian ini dia menghasilkan 7 kerentanan. Yang pertama yaitu content security policy, hidden file not found, missing anti-click jacking header, yang keempat cross domain, yang kelima text content type option, yang keenam modern web application, yang ketujuh user agent fuzzer. Nah, untuk tahap post exploitation, yakni tahap setelah kita eksploitasi, kita akan melakukan dan mengidentifikasi celah penyebab kerentanan yang ada. Teman-teman bisa dilihat sini. Jadi saya akan bacakan beberapa di antaranya, yakni seperti content security policy ini disebabkan karena ketiadaan HTTP-nya dalam melakukan penyediaan pada server sangat mengganggu, tapi bisa direduksi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, selanjutnya yang terakhir, tahapan reporting. Tahapan reporting ini tahapan yang paling final, karena pada saat melakukan pengujian analisa keamanan harus memberikan sebuah reporting ataupun juga solusi. Solusi apa sih yang ditawarkan dan dihasilkan untuk mereduksi 7 kerentanan tadi.
saya sebutkan seperti pada content security policy, kita atur either CSP pada HTTP untuk membentenginya supaya tidak teridentifikasi oleh script berbahaya ataupun potensi yang bisa ditembus oleh attacker. Oke, kesimpulan dan saran bab 4. Adapun kesimpulan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, yakni berdasarkan hasil yang bisa diperoleh, terbukti bahwasanya website KAI memiliki 7 kerentanan berdasarkan beberapa kerentanan yang teridentifikasi seperti content security policy, yakni aplikasi tidak menahan kebijakan CSP, yang kemudian hidden file not found, adanya keberadaan file tersembunyi, yang selanjutnya anti clickjacking header dapat memungkinkan serangan clickjacking tanpa pengetahuan pengguna, cross domain JavaScript berarti potensi masalah keamanan, ada yang mencoba untuk mensusupi data file JavaScript, dan yang terakhir user agent fuzzer, ini merupakan potensi risiko manipulasi informasi pengguna yang harus diperhatikan dan diatasi. Adapun saran yang bisa saya berikan terkait dengan presentasi ini, yakni yang pertama, perbaikan dan penyegaran secara rutin dari websitenya, memberikan pelatihan keamanan untuk tim developer pada khususnya di PT KAI ya. Yang ketiga, harus sering melakukan penetrasi rutin jadi bisa mengupdate celah-celah yang ada. Dan yang keempat, penerapan keamanan web modern. Yang kelima, pemantauan keamanan dan respon keamanan cepat jikalau ada trouble cepat diatasi. Yang keenam, penerapan prinsip penyusunan kode yang aman. Yang ketujuh, pendidikan dari kesadaran pengguna akan pentingnya menjaga informasi dan keamanan data. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jikalau ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom channel YouTube ini. Sekali lagi, saya akhiri presentasi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.